perkenalkan saya Eka Putri Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian struktur Al-Quran. Struktur ini menunjukkan bahwa Al-Quran tersusun secara rapi dan sistematis. Pengertian struktur Al-Quran. Struktur Al-Quran adalah susunan sistematis yang meliputi jumlah surah dan ayat, urutan surah dan mushaf, pembagian surah Makkiyah dan Madaniyah, keterkaitan ayat dengan konteks turunnya. Struktur ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan kitab yang turun secara acak, tetapi tersusun rapi dan penuh hikmah. Jumlah surah dan ayat dalam Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 144 surah. Jumlah ayat sekitar 6.236 ayat. Namun, terdapat perbedaan kecil menurut metode penghitungannya. Setiap surah memiliki nama, tema, dan karakteristik masing-masing. Panjang surah berbeda-beda. Surah terpanjang yaitu Surah Al-Baqarah, terdiri dari 286 ayat. Surat terpendek yaitu Surat Al-Kautsar, dan hanya terdiri dari 3 ayat. Keberagaman ini menunjukkan keluasan Al-Quran. Pembagian surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ciri-ciri surah Makkiyah yaitu yang pertama, fokus pada penguatan akidah. Yang kedua, menjelaskan tauhid, hari akhir, surga, dan neraka. Yang ketiga, ditujukan kepada masyarakat yang masih menentang Islam. Dan yang keempat, ayat-ayatnya itu pendek-pendek dan tegas. Pembagian surah Madaniyah. Surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ciri-ciri surah ini yaitu yang pertama, membahas hukum dan aturan kehidupan. Yang kedua, mengatur hubungan sosial dan kemasyarakatan. Yang ketiga, menjelaskan tentang ibadah, muamalah, dan hukum pidana. Yang keempat, ayatnya itu cenderung lebih panjang dan rinci. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan surah Makkiyah dan Madaniyah. Perbedaan Makkiyah dan Madaniyah meliputi yang pertama yaitu waktu dan tempat turunnya ayat. Yang kedua, sasaran dakwah yang berbeda. Yang ketiga, tempat pembahasan yang menyesuaikan kondisi umat. Pembagian ini membantu umat muslim memahami pesan dalam Al-Quran secara kontekstual. Tema-tema utama dalam Al-Quran antara lain tauhid, yaitu menegaskan tentang keesaan Allah. Yang kedua yaitu hubwah, yaitu atau sering disebut tentang kisah para nabi dan rasul. Lalu akhlak itu adalah pembentukan moral manusia. Selanjutnya yaitu ibadah yaitu hubungan manusia dengan Allah. Dan yang terakhir adalah muamalah. Muamalah adalah hubungan manusia dengan sesama. Semua tema ini saling berkaitan dan saling melengkapi. Selanjutnya yaitu ajaran moral dan etika dalam Al-Quran. Al-Quran mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran dalam perkataan dan perbuatan, keadilan dalam bersikap, kesabaran dalam menghadapi ujian, tanggung jawab sebagai individu dan anggota masyarakat. Nilai-nilai menjadi dasar pembentukan karakter muslim. Contoh penerapan ajaran Al-Quran. Contoh penerapan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari yaitu bersikap jujur dalam berkuliah dan ujian, menghormati orang tua, dosen, dan teman, menjaga toleransi di tengah perbedaan, dan menghindari perbuatan curang serta zalim. Ajaran Al-Quran dapat ditetapkan dalam semua aspek kehidupan. Al-Quran dan tantangan zaman modern. Di era modern, Al-Quran tetap relevan karena menjadi pedoman moral di tengah kemajuan teknologi, mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat,
menjadi dasar etika dalam kehidupan sosial dan digital, dan nilai-nilai Al-Quran mampu menjawab tantangan zaman. Untuk kesimpulan dari materi tadi yaitu Al-Quran memiliki struktur yang rapi dan sistematis, serta kandungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan melalui akidah, akhlak, ibadah, hingga sosial. Pembagian surah Makkiyah dan Madaniyah menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat. Nilai moral yang terkandung di dalamnya tetap relevan dan dapat dijadikan pedoman dalam menghidupi tantangan zaman. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya punya pantun. Pantunnya yaitu, belajar bersama penuh cita. Waktu berlalu tak terasa. Terima kasih Bapak Yusuf atas bimbingan dan ilmu untuk kami semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.